السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah bisa mengawali kembali pengajian Senin malam Selasa di setiap minggunya, yang membahas tentang hal-hal yang terpenting dalam ajaran agama kita, yaitu membahas dan mengkaji dengan serius prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam melalui kajian kitab As-Siratul Mustaqim karya salah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syeikh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih. Namun untuk mengawali pengajian kita ini, kita belum akan masuk melanjutkan pembahasan dari kitab As-Siratul Mustaqim. Kita akan sedikit mengulas tentang pelajaran-pelajaran dan hikmah yang semestinya kita ambil dari perjuangan kita dalam melawan nafsu, dalam melatih diri untuk istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ramadan telah usai, namun kalau kita ingat saat derai air mata mengiringi kepergian Ramadan dan mengawali bulan Syawal di depan mata kita, dan kita tengah berada di bulan Syawal tersebut, air mata para ahli ibadah, air mata para zuhad, orang-orang yang hidup zuhud terhadap dunia, orang-orang yang cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya rindu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat usai Ramadan, tentunya mereka atau kita semuanya yang memanfaatkan sekian banyak dari waktu kita, tenaga kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya di samping kita bersedih ya, berpisah dengan Ramadan, tapi terukir di hati kita kesenangan, kegembiraan bahwa kita telah berhasil melalui berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan.
dengan senantiasa memanfaatkan waktu kita untuk menjalankan kewajiban dan amal-amal yang disunnahkan di bulan suci Ramadan. Yang tersisa sekarang adalah kenangan manis, kenangan yang indah saat kita berpuasa, saat kita bergembira luar biasa saat berbuka, karena telah bisa menjalankan ibadah puasa di setiap harinya. Kita begitu akrab dengan masjid. Ya, kalau di luar bulan Ramadan seringkali kita salat 5 waktu belum tentu berjamaah, tapi di bulan Ramadan kita berusaha sebisa mungkin, ya, salat 5 waktu kita laksanakan secara berjamaah. Bahkan di luar salat 5 waktu pun kita menyempatkan diri, membagi waktu untuk bisa berada di masjid di saat salat tarawih, di saat qiyamul lail, ya. Dan setelah salat 5 waktu pun kita berhenti sejenak, berdiam sejenak, membaca Al-Quran barang 1 juz, setengah juz, ya, 5 halaman, 4 halaman, dan seterusnya. Kita begitu akrab dengan masjid. Kita juga begitu akrab dengan Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan hampir di setiap selesai salat 5 waktu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada target-target yang kita buat untuk masing-masing dari kita. Ya, berapa kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan atas dasar itu, ya, kita membagi, ya, dalam sehari harus berapa juz kita selesaikan, ya, supaya bisa menghatamkan Al-Quran sesuai dengan target yang kita buat untuk masing-masing dari diri kita. Ya, kita begitu akrab dengan Al-Quran. Ya, begitu menikmati membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, di saat hati jernih, ya, di saat pikiran tidak terbuang untuk memikirkan banyak hal yang tidak bermanfaat. Kita manfaatkan waktu itu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehingga kita khatamkan dalam bulan Ramadan sekali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau lebih dari itu. Di bulan Ramadan hari-hari kita dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia. Ya, kita diajak berantem pun, dijahilin sehebat apapun, di saat bulan Ramadan kita berusaha untuk menjaga pahala puasa kita sehingga kita tidak terseret ke dalam pertengkaran, percekcokan, ya, hanya karena sebab-sebab yang sepele. Karena Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah ibarat perisai, pelindung seseorang dari berbuat maksiat. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu, jika seseorang berusaha untuk memancing emosinya dengan mencaci makinya atau mengganggunya dengan berbagai macam gangguan, falyaqul inni shaim, maka hendaklah orang itu mengingatkan dirinya sendiri, di hatinya berkata, saya tengah berpuasa, saya tengah berpuasa. Saya tidak boleh terpancing untuk membalas keburukan dengan keburukan, tapi keburukan dibalas dengan sifat pemaaf, lapang dada, ya, karena kita menjaga pahala ibadah puasa kita. Sehingga hari-hari kita di bulan suci Ramadan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di bulan Ramadan kita terbuka hati kita untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita, ya, agar menjadi bekal akhirat kita. Di siang hari, di sore hari, ya, saat berbuka, ya, saat di jalan-jalan kita terbuka hati dan tangan kita ringan untuk bersedekah.
meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dermawan dan paling banyak berderma di bulan suci Ramadan. Ya, kita biasa memberikan makan berbuka, memberikan takjil, ya, bahkan mengundang orang untuk bersama-sama berbuka, ya, menghadiri acara berbuka bersama yang kita adakan di rumah kita, atau kita membiayai, kita membeli makanan berbuka untuk orang-orang yang mampir di atau singgah di masjid, ya, dan semacamnya, ya. Kita juga sering kali menyumbang masjid, menyumbang fakir miskin, menyumbang anak-anak yatim dan lain sebagainya, ya. Subhanallahil azim, di saat puasa kita capek siang hari, namun kita masih berusaha malam harinya untuk tetap melaksanakan salat Isya berjamaah disambung dengan salat qiyam Ramadan. Ya, kemudian tadarus Al-Qur'an, kemudian malamnya lagi kita bangun sebelum sahur melanjutkan salat malam, salat tahajud. Ya. Kemudian setelah sahur menunggu subuh tiba, kita membaca Al-Qur'an atau melakukan salat-salat sunnah atau berzikir dan lain sebagainya. Ya, orang yang capek di bulan Ramadan sekarang ini merasakan kenangan-kenangan yang manis, ya, kenangan-kenangan yang indah. Ternyata Ramadan berlalu dan kita berhasil memperbanyak amal ibadah di siang dan malam hari Ramadan. Benang merah yang bisa kita ambil, ya, dari pelajaran-pelajaran, dari rutinitas bulan Ramadan adalah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Istiqamah, konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa dalam agama kita, ya. Ketika orang konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istilahnya adalah istiqamah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, menyebutkan sekian banyak kali kata istiqamah ini. Di antaranya dalam firman Allah taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam Islam, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan menyatakan, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut. Berita gembira dari Allah hendaknya kalian terima, bahwa orang yang istiqamah akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam syai'an la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu tentang Islam, setelah itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang selain Anda tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada segala ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, lalu istiqamahlah dalam iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benang merah yang bisa kita tarik dari semua pelajaran-pelajaran, ya, dari semua ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah pesan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah luzumu ta'atillah. Istiqamah itu adalah menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali
dengan meluruskan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jauh dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban seluruhnya dan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan seluruhnya. Kemudian luzumu ta'atillah, kemudian senantiasa terus-menerus konsisten untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut berpikir, merenung. Kita ini sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan, dan bagaimana keadaan kita pasca Ramadan. Di antara kita ada yang sudah bertemu Ramadan 60 kali, 50 kali, 40 kali. Pertanyaannya, pasca Ramadan, setelah Ramadan, apakah keadaan kita mengalami perbaikan atau tidak? Atau Ramadan rajin ibadah, selesai Ramadan tidak beribadah sama sekali. Tahun berikutnya Ramadan rajin ibadah, setelah Ramadan tiba langsung kebiasaan kita berubah, rutinitas kita berubah. Ramadan sholat malam, Syawal tiba tanggal 1 Syawal, sudah malamnya tidak bangun sholat malam. 2 Syawal, 3 Syawal terus tidak bangun malam sama sekali. Ramadan rajin baca Al-Quran, sehari minimal baca 1 juz. Begitu Ramadan usai, Quran ditaruh dengan rapi, diletakkan di rak-rak rumah dan lemari kita. Selamat bertemu kembali tahun depan di bulan Ramadan yang sama. Ya, begitu Ramadan usai, yang biasanya kita bersedekah, Ramadan usai, Syawal tiba, stop, tidak ada sedekah-sedekah lagi. Saat Ramadan kita akrab dengan masjid, Syawal tiba, goodbye masjid. Selamat bertemu setiap seminggu sekali, sholat Jumat saja. Ya, nah, ini yang patut menjadi bahan evaluasi kita. Jangan setiap tahun begitu. Setiap tahun sepanjang kehidupan kita selalu berulang keadaan yang sama. Ramadan, kayak apa saja. Begitu Ramadan usai, kembali ke titik nol. Tidak ada satupun spirit atau rutinitas bulan Ramadan yang tersisa dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Ya, nah ini kita patut bersedih. Yang semestinya Ramadan menjadi wahana latihan kita, menjadi kesempatan kita untuk memacu dan mengevaluasi diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Jangan itu berubah menjadi rutinitas belaka yang tidak membawa pengaruh apa-apa kepada kehidupan kita. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Namun di saat yang sama, sebagian dari kita bertanya kepada diri masing-masing, bahkan bergumam di hati masing-masing. Kayaknya kalau saya sholat malam bulan Syawal dan seterusnya seperti Ramadan, kayaknya nggak mampu dah. Ya, kalau Ramadan itu tarawih atau qiyam Ramadan, ya 11 rakaat atau 20 rakaat, 23 rakaat bisa. Tapi setelah Ramadan, sebagian dari kita sudah kayaknya nggak kuat saya ini. Kalau suruh sholat malam di luar Ramadan sama dengan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali, ya begitu Ramadan usai
banyak di antara kita berpikir, aduh kayaknya kalau baca Quran, apalagi ngatamin Quran sebulan sekali kayaknya enggak kuat. Ya. Yang ke masjid, sedekah dan lain sebagainya, semuanya terfikir oleh benak kita masing-masing, kayaknya kalau saya menjadikan kehidupan saya di luar Ramadan seperti Ramadan, kayaknya berat. Saya kayaknya tidak kuat ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan strategi yang jitu bagaimana mengawali istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dengan redaksi yang berbeda-beda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Lakukanlah oleh kalian amal kebaikan yang mampu kalian lakukan secara terus-menerus tanpa terputus, ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghentikan pahala rahmatnya dari kalian hingga kalian sendiri yang menghentikan amal kebaikan kalian. Wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaihi wa inqal. Dan sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dirutinkan, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Jadi apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini ya, dalam prakteknya ya, sesudah Ramadan usai, ini kan Ramadan ini kan luar biasa. Kita semuanya tanpa terkecuali larut terbawa oleh suasana Ramadan yang luar biasa, sehingga kita semuanya mampu melakukan amal-amal yang kira-kira kita tidak mampu melakukan itu di luar Ramadan. Ini ada semangat, ya, ada kita terpacu untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini luar biasa. Ya, sehingga kita tanpa terasa itu subhanallah, setelah Ramadan itu kita baru geleng-geleng, saya kok bisa itu Ramadan sholat malam, baca Quran, ya, tidak banyak maksiat, kok bisa itu. Tapi begitu Ramadan usai kok tidak bisa seperti itu. Kenapa itu? Makanya Nabi SAW menegaskan, lakukan, pilihlah dari sekian banyak amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, amal kebaikan yang kira-kira bisa kita lakukan ya secara terus-menerus tanpa terhenti, tanpa terputus. Ya. Meskipun itu sedikit. Mungkin kalau kita sholat malam di luar Ramadan 13 rakaat atau 23 rakaat, kita angkat tangan barangkali sebagian dari kita. Ya sudah, berarti kita lakukan 4 rakaat sama 1 witir. 4 rakaat, 2 kali salam sholat malam plus 1 sholat witir. Nah, apa-apa, sedikit. Tapi kita lakukan itu secara kontinu. Tiap malam kita bangun 4 rakaat, 1 rakaat witir, 5 rakaat itu tidak sampai setengah jam. Kita bisa tidur lagi. Ya. Tapi lakukan itu secara kontinu. Tiap malam. Tidak apa-apa, sedikit. Tapi jangan terputus. Tiap malam dilakukan, tiap malam bangun. Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kita bisa ya mungkin berbeda-beda ya di antara kita. Ada yang 2 kali khatam, 5 kali khatam, ada yang 10 kali khatam.
Ya, bisa. Cuman kalau di luar Ramadan, ya di bulan Ramadan tidak masalah, bagus sekali itu. Kita tekan diri kita sendiri, kita disiplinkan diri kita sendiri, kita kekang hawa nafsu kita perbanyak amal kebaikan, ya. Tapi di luar Ramadan, barangkali kita hanya bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali sebulan, tidak apa-apa. Berarti setiap sehari satu juz, tidak apa-apa. Tapi lakukan itu secara kontinu, ya, 11 bulan, bisa enggak itu? 11 bulan, tiap bulannya khatam sekali, bisa enggak? Tantangan itu, ya, enggak apa-apa. Cuma sekali khatam, tapi setiap bulan tidak kita tinggalkan. Dan itu artinya setiap harinya kita menghatamkan 1 juz. Bisa enggak? Ya. Jadi amal soleh meskipun sedikit tapi dirutinkan. Sedekah. Di bulan Ramadan barangkali kita bisa mengeluarkan 5 juta, 10 juta untuk sedekah. Di luar Ramadan berat, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mau merutinkan 1 bulan 500.000, tidak apa-apa. Tapi jangan ditinggalkan. Tiap bulan 500.000, tiap bulan 500.000, tiap bulan 500.000, tiap Jumat 100.000 misalnya. Bapak Ibu sekalian, 100.000 itu kalau kita buat apa? Sekali masuk warung. Kita kalau masuk warung habis berapa? Tidak mikir. Tidak mikir. Tapi kalau masuk ke kotak amal 100.000, mikir. Iya apa iya itu? Oh iya sekali. Kita kalau masuk ke rumah makan 100.000, tidak terasa. Jangankan 100.000, kita bawa anak istri masuk warung 1 juta, 2 juta, tidak mikir. Ya, atau yang paling simpel, rokok. Sebulan kita merokok habis berapa? Padahal itu tidak ada gunanya. Saya nggak mengatakan haram, tidak. Tapi tidak ada gunanya itu. Ya, tidak ada gunanya. Tapi kalau 100.000 masuk kotak amal, atau disedekahkan ke fakir miskin atau ke anak yatim, kenapa kita mikir? Ya, uang parkir kita sebulan itu bisa 100.000 itu, parkir doang itu. Ya, cuman karena sedikit-sedikit 2.000, 5.000, 6.000, 10.000 tidak terasa. Tapi kalau ada 1 lembar 100.000 masuk kotak amal, butuh perjuangan. Nah, tidak apa-apa. 1 bulan 500.000, setiap Jumat 100.000 masuk ke kotak amal, kotak Jumat. Ya, tapi rutinkan. Tidak apa-apa, sedikit tapi rutin. Nanti pas Ramadan banyakin lagi, tidak apa-apa. Tapi lakukan itu secara konsisten. Jangan berhenti sepanjang kehidupan kita pasca Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan kita dalam sebulan itu kita 5 hari ngasih makan berbuka. Ya, coba cari kebaikan yang kira-kira sama, it'amun nas, ngasih makan orang fakir miskin ataupun yang lain, ya, sekali sebulan, tidak apa-apa, tapi lakukan secara kontinu, ya, dan demikian seterusnya. Amal kebaikan yang sedikit tapi kontinu dilakukan secara terus-menerus tanpa terhenti, itu jauh lebih baik daripada amal yang terlihat besar, banyak, tapi dilakukan sekali habis itu terhenti. Kita bisa ini Syawal ini, saya niat
Syawal ini saya akan khatamkan Quran 1 bulan 5 kali. Bisa. Ternyata selama Syawal bisa. Tapi setelah itu ya 11 atau 10 bulan berikutnya tidak baca Quran sama sekali, kapok. Bisa itu terjadi. Kita bisa sekali sedekah di luar Ramadan sama dengan Ramadan 5 juta, 10 juta. Tapi jangan-jangan itu menjadi sedekah kita ya pasca Ramadan, setahun ini cuma sekali itu, habis itu berhenti. Kita bisa memaksakan diri sholat malam di luar Ramadan ya 13 rakaat atau 23 rakaat atau lebih dari itu. Tapi takutnya apa? Ya, itu hanya bertahan 10 hari. Setelah itu kapok. Tidak pernah sholat malam lagi. Nah, makanya apa? Dari hadis tadi para ulama ya mengambil kaidah. Ya, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Amal kebaikan yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada amal kebaikan yang banyak tapi apa? Terhenti, terputus sekali, 2 kali habis itu ditinggalkan. Kenapa? Karena saat orang melakukan amal kebaikan yang rutin, yang kontinu meskipun sedikit, itu artinya apa? Di hati ada niat untuk selalu mengulang kebaikan itu. Ya, Jumat ini saya sedekah, Jumat depan saya sedekah. Ada niat untuk Jumat berikutnya sedekah lagi, Jumat berikutnya sedekah lagi, Jumat berikutnya sedekah lagi. Saya khatamkan Al-Quran sebulan, Syawal 1 kali. Ada niat bulan berikutnya Dzulqa'dah khatam sekali juga, Dzulhijjah khatam sekali juga, Muharram khatam sekali juga. Ada niat untuk terus melakukan kebaikan itu. Ketika orang melakukan amal kebaikan yang sedikit, ya, maka apa? Hatinya saat melakukan amal kebaikan itu tentram, tenang. Cuma 4 rakaat, tambah 1 witir. Sehingga apa? Pas sholat itu nyaman, ya, rakaatnya panjang-panjang. Hati itu tenang, tidak merasakan bahwa dia ada beban yang berat yang ingin dia selesaikan, tidak ada. Tapi kalau orang memaksakan diri lebih dari kemampuannya, apa yang terjadi? Ibadah tidak bisa dinikmati. Kadang sholat juga tidak khusyuk, kejar target, harus sekian rakaat, harus sekian rakaat, harus sekian rakaat. Sehingga apa? Saat beribadah itu tidak khusyuk. Nah, itu bedanya. Nah, jadi amal kebaikan yang sedikit tapi dirutinkan itu saat orang melakukannya nyaris tidak akan merasakan ada beban yang berat, sehingga bisa menikmati, bisa khusyuk, ya, dan bisa merindukan kembali hari berikutnya untuk melakukan ibadah yang sama, waktu-waktu berikutnya untuk melakukan ibadah yang sama. Nah, tentunya ukuran berat atau tidak berat, beban atau tidak beban, banyak atau sedikit, itu tergantung kepada masing-masing. Ya, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu sholat malam 300 rakaat itu bagi beliau biasa. Beliau sholat malamnya 300 rakaat tiap malam. Beliau baru mengurangi saat beliau sudah sepuh, sudah uzur. Biasanya 300 rakaat dikurangi menjadi 150 rakaat. Itu saat beliau sudah uzur. Nah, kita yang segar, yang muda, yang sehat, tidak pernah itu sholat sampai 150 rakaat semalam. Nah, itu artinya apa? Berbeda. Masing-masing orang berbeda. Ya. Nah, dan kalau orang sudah memulai menapaki jalan istiqamah dengan melakukan amal yang sedikit tapi dirutinkan, yakinlah bahwa tahun berikutnya dengan sendirinya dia akan nambah. Tahun ini 4 rakaat sholat malamnya plus 1 rakaat witir. Tahun berikutnya
Pasca Ramadan nanti apa yang akan kita lakukan? Kayaknya kalau 5 rakaat sedikit dah. Ya, sedikit kayaknya. Saya kuat kalau cuma 8 rakaat sholat malam, kuat saya. Witir 1 rakaat atau 3 rakaat, kuat saya. Tahun depannya nambah lagi. Ya. Tahun depan sudah begitu, rutin sudah tiap malam. Yakinlah tahun berikutnya nambah lagi. Jangan dikira para ulama, para salihin itu begitu ibadah langsung banyak. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Ya, itu buah dari mujahadah. Ya, buah dari orang melawan nafsunya, ya, memaksa dirinya untuk melakukan amal ibadah, ya, secara kontinu terus menerus, dari sedikit menjadi sedang menjadi banyak. Ya, jadi perjuangan yang tidak pernah usai. Ya, berjuang dalam istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adalah wajar kadang ketika kita pengen mengistiqomahkan ibadah seperti itu. Mau sholat 5 rakaat setiap malam, ya, mau sedekah 500.000 tiap bulan, mau mengkhatamkan Al-Quran setiap sebulan sekali. Itu kadang muncul rasa bosan. Kadang ada bosan, jemu, ya, capek, pengen istirahat, pengen dah ibadah. Itu kita semua merasakan itu. Jangan kaget, begitu biasa itu. Apa solusinya? Solusi pertama, manfaatkan, ya, kondisi-kondisi futur, turunnya semangat itu, ya, disiasati dengan apa? Melakukan selingan-selingan ibadah yang lain. Maksudnya apa? Misalnya orang sudah bangun malam, ya, diawali dengan wudu, ya, kemudian salat tahajud yang pertama itu pendek dulu, jangan langsung panjang. Pemanasan, ya. Jadi 2 rakaat pertama pendek-pendek, enggak apa-apa. Ya, pendek-pendek bacaannya. Habis itu 2 rakaat berikutnya agak panjang misalnya. Habis itu 2 rakaat berikutnya masih agak panjang. Habis itu kayak bosan, kayak pengen berhenti, ya. Bagaimana menyiasatinya? Beralih ke ibadah yang lain. Misalnya apa? Sambil santai, sudah 6 rakaat, ya, salat malam, 3 kali salam, sambil duduk selonjor kaki, ngapain? Ketika muncul perasaan seperti itu, udah santai dulu, zikir. Ya, kalau zikir yang udah pakai berdiri, kemudian ruku, sujud kan enggak, zikir dulu. Ya, entah tahlil, entah zikir-zikir yang lain, tasbih, takbir, ya, zikir yang lain. Ya, zikir aja sambil santai, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, senderan ke tembok, ke tiang, ya. Nanti 10 menit, 20 menit, kembali semangat lagi, berdiri, sholat lagi, terusin, lanjutin. Ya, nanti sudah berapa rakaat, tambah lagi, agak turun semangat lagi. Ngapain? Nyalain lampu, ambil Quran, baca 1 halaman. Ya, sudah muncul semangat lagi, lanjutin sholat lagi. Ya, para ulama mengatakan, alimallahu min abdihil malal.
Allah Ta'ala Maha tahu bahwa sebagian hamba ini ada rasa bosan kadang. Falawwana lahu at-ta'at wa nawwa'a lahu al-ibadat hatta yatanaqqala min ta'atin ila ta'ah wa min ibadatin ila ibadah. Allah Ta'ala Maha tahu bahwa hamba ini suatu ketika akan merasakan kebosanan. Maka Allah Ta'ala menjadikan amal kebaikan itu bermacam-macam. Ibadah itu beraneka ragam, bukan sholat saja, bukan baca Quran saja, bukan zikir saja, bermacam-macam amal kebaikan itu. Supaya apa? Seorang hamba beralih dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain, dari satu kebaikan, dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ya, itu solusi pertama. Solusi kedua, kalau sudah tidak mampu, ya udah berat ini. Yang solusi pertama tadi udah nggak bisa. Ya, maka apa? Sudah berhenti sejenak. Habis sholat 4 rakaat sudah diam, duduk aja, ya entah sambil apa gitu ya, mikirin apa. Tapi santai aja udah, nggak usah dilanjutin dulu sholatnya, berhenti dulu. Nah, nanti beberapa menit setelah itu muncul semangat kembali, berdiri melanjutkan salat. Nah, suatu ketika Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Muslim juga, Nabi masuk masjid. Ternyata apa? Beliau melihat ada tali dibentangkan antara satu tiang dengan tiang yang lain. Nabi tanya, ini tali untuk apa? Kata orang-orang, itu tali untuk istri Anda Zainab ya Rasulullah, supaya ketika dia sholat berdiri, ya agak tidak kuat atau semacamnya, dia berpegangan dengan tali itu. Tuh lihat semangatnya para sahabat, istri-istri Nabi termasuk itu apa? Sholat itu apa? Disiapkan tali supaya nanti kalau pas berdiri agak capek atau apa, pegangan dengan tali itu. Ya, nah, kalau kita ada kursi di samping kita untuk pegangan misalnya, atau untuk senderan misalnya, apa kata Nabi SAW? Hulluhu, ini tali lepaskan. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian sholat sesuai dengan semangat dan kegiat atau giat yang ada di hatinya. Faida kasila, kalau timbul rasa malas, falyaqud. Kalau timbul rasa malas, sudah duduk aja dulu, tidak usah dilanjutkan dulu itu ibadah. Ini hadis sahih. Ya, jadi kalau yang pertama tadi sudah tidak bisa solusi pertama, ambil solusi kedua. Ya, sudah duduk aja, tidak usah zikir, tidak usah baca Al-Quran, duduk saja. Nah, nanti ketika semangatnya muncul kembali, dilanjutkan itu salat. Ya, subhanallahil azim. Ya, ini apa? Resep-resep, strategi-strategi yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita yang serius untuk menapaki jalan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan. Ya, mampu kita lakukan. Ya. Jadi dari amal yang sedikit tapi dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, ya, itu lebih baik dari amal yang banyak tetapi dilakukan sekali dua kali lalu terhenti, ditinggalkan sama sekali. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana, ya, cara orang tetap bisa melakukan ibadah itu, bagaimana saat rasa bosan mendera, bagaimana saat
turun semangat itu menghampiri kita, Rasulullah mengajarkan solusi yang tadi kita singgung. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita pada prinsipnya pasca Ramadan ini punya kesiapan yang sama, punya potensi yang sama untuk istiqamah dalam taat kepada Allah. Karena di bulan Ramadan kita semuanya hampir sama. Traweh iya, puasa iya, ngaji Quran iya, sedekah iya, hampir semuanya kita seperti itu. Nah, pasca Ramadan artinya apa? Kita punya kesiapan yang sama. Masing-masing dari kita punya potensi yang sama, ya, untuk mengawali, menapaki jalan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan kemudian kita ini kembali ke titik nol, ya, setelah Ramadan usai. Ya, jangan lagi kita ini mengulangi kisah lama yang selalu terulang-ulang setiap tahunnya dalam kehidupan kita. Harus ada perbaikan, ya, harus ada peningkatan, harus ada mujahadah, ya, harus ada upaya untuk mendisiplinkan diri untuk melawan godaan nafsu dan memaksanya untuk konsisten taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mujahadah, ya, orang melawan nafsunya, melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya untuk supaya taat, supaya selalu dalam rel ibadah dan ketaatan kepada Allah, itu adalah perjalanan atau perjuangan panjang bagi masing-masing dari kita. Sebagian ulama mengatakan jahadtu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqamat. Aku bermujahadah, aku berupaya untuk menundukkan nafsuku, mengalahkan nafsuku 40 tahun baru nafsu itu tunduk. Baru nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Kita ini kan nafsu kita umumnya apa? Mengajak kepada keburukan. Ya. Dan cara menundukkan nafsu adalah dengan melawan keinginan-keinginannya. Ya. Nah, masing-masing orang berbeda ini. Perjuangan masing-masing dari kita ini berbeda saat berusaha menundukkan nafsu kita. Ini sebagian orang soleh menundukkan nafsunya selama 40 tahun baru berhasil. Sebagian orang soleh lagi, beliau mengisahkan perjuangan beliau bagaimana melatih dirinya untuk sholat malam. Beliau mengatakan apa? Kabattus salata 20 sanatan wa tana'amtu biha 20. Aku melawan keinginan nafsuku untuk tidak sholat. Aku paksa melakukan sholat. Apapun yang kurasa dalam diriku saat sholat itu tidak aku pedulikan. Nafsunya ngajak untuk tidak sholat, dia sholat. Malam nafsunya ngajak tidak sholat, dia tetap sholat. Ya, entah tidak khusyuk, entah saat sholat itu pikirannya macam-macam, tidak dia pedulikan. Yang penting sholat. Itu selama berapa? 20 tahun. Jadi dipaksa. Nafsu tidak mau sholat, sholat. Meskipun tidak khusyuk, sholat. Ya, meskipun berbagai macam rasa di hati, tetap dilawan, sholat selama 20 tahun. Jadi 20 tahun itu tidak merasakan nikmatnya sholat. Wa tana'amtu biha 20. Setelah 20 tahun itu, 20 tahun berikutnya beliau baru merasakan nikmatnya sholat. Masya Allah. Tahunan, ya, orang perang dengan nafsunya, perang dengan hawa nafsunya, ya, memaksanya untuk
taat kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah, itu butuh sekian tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah berapa tahun kita berusaha menundukkan nafsu kita, atau bahkan kita belum mulai, atau bahkan kita belum serius memulai pertarungan kita dengan nafsu kita. Karena kejahatan, keburukan, perbuatan maksiat itu sumbernya dua, godaan setan dan nafsu kita. Bukan semuanya dari setan, dari nafsu kita. Dari nafsu kita ada godaan itu, dari setan juga ada. Dan para ulama mengatakan a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling berat itu adalah nafsu kamu yang ada pada diri kamu itu. Karena itu mari kita ini tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Tolak ukur kesuksesan yang serba duniawi, pandangan umumnya orang sukses itu apa? Yang punya rumah mewah, kendaraan mewah, usaha di sana sini. Itu umumnya pandangan orang, itu orang yang sukses. Pandangan umum orang sukses itu yang punya jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Itu pandangan umumnya orang. Tapi Al-Quran menyatakan orang yang sukses bukan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya itu. Siapa orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Mereka yang saat salat khusyuk salatnya. Mereka yang saat diberikan nikmat harta oleh Allah mengeluarkan hak-hak harta itu, mengeluarkan hak fakir miskin yang ada dalam harta itu. Mereka yang menjaga diri, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluan mereka sehingga tidak digunakan kecuali dalam hubungan yang halal. Jadi orang sukses itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Orang boleh punya harta banyak, tapi harus dari jalur yang halal dan digunakan untuk perkara yang tidak mengandung unsur maksiat. Tapi jangan sampai menghabiskan waktu untuk mengurus urusan dunia. Karena itu janganlah kita selalu berpikir dunia. Sukses dilihat dari dunianya. Kita menghormati orang karena melihat sisi duniawinya. Tidak seperti itu. Kita bergaul secara baik dengan siapapun. Kita menghargai saudara-saudara kita, tapi tolak ukur kesuksesan bukan di seberapa banyak dunia yang dimiliki, tapi tolak ukur kesuksesan dan kemuliaan adalah taqwa Allah, istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus selalu kita ingat dalam sepanjang kehidupan kita. Ini barangkali untuk membuka ta'lim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat untuk mengawali, menapaki jalan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal ajzi wal kasal, dari lemahnya semangat ya untuk mencari bekal akhirat, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah. Wal kasal, kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Itu Nabi yang ngajarin. Nabi ngajarin kita untuk berdoa dengan doa ini. Ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari lemahnya semangat dan sifat malas. Ya, jadi berlindung kepada Allah bukan hanya dari setan. Bukan hanya dari setan. Kita berlindung kepada Allah bukan hanya dari penyakit-penyakit yang sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang buruk, tidak. Kita juga diajari oleh Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah dari al-ajz wal kasal, dari lemahnya semangat ya untuk kebaikan akhirat kita, dan dari sifat malas untuk berbuat kebaikan. Ya, nah ini harus menjadi bahan renungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.